Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Imawan dengan NIM F2312123. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori elemen rancang kota oleh Hamid Sirvani dan teori citra kota oleh Kevin Lynch terhadap implementasinya di Kota Palu. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang teori elemen rancang kota oleh Hamid Sirvani. Pada konsep dasarnya sendiri, Hamid Sirvani dalam bukunya The Urban Design Process menjelaskan bahwa elemen rancang kota adalah komponen yang membentuk identitas dan struktur kota. Elemen-elemen tersebut meliputi ada kegiatan, jaringan sirkulasi, penggunaan lahan, ruang publik, dan karakter kota. Kegiatannya sendiri itu aktivitas yang terjadi di berbagai area kota seperti perdagangan, perumahan, dan rekreasi. Untuk jaringan sirkulasinya, sistem jalan, trotoar, dan transportasi yang menghubungkan berbagai bagian kota. Yang ketiga, ada penggunaan lahan, pembagian fungsi lahan seperti area perumahan, komersial, dan industri. Yang keempat, ada ruang publik, area terbuka seperti taman, alun-alun, dan jalan yang digunakan oleh masyarakat. Yang terakhir adalah karakter kota, ciri khas estetika dan budaya kota yang membedakannya dari kota lain. Untuk implementasinya di Kota Palu, yang pertama kegiatan itu Palu harus mempertimbangkan diversifikasi kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pengembangan pusat bisnis dan zona industri. Yang kedua, ada jaringan sirkulasi, perbaikan dan pengembangan infrastruktur jalan dan transportasi di Palu perlu dilakukan untuk menghubungkan kawasan-kawasan penting dan mengurangi kemacetan. Yang ketiga, penggunaan lahan sendiri. Penataan penggunaan lahan harus mempertimbangkan keseimbangan antara area perumahan, komersial, dan industri untuk mendukung pertumbuhan kota yang berkelanjutan. Selanjutnya ada ruang publik, dan di mana ruang publik ini dapat digunakan untuk kegiatan sosial dan rekreasi, dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk Palu. Penataan taman, alun-alun, dan ruang terbuka harus diperhatikan. Yang terakhir ada karakter kota. Karakter kotanya ini untuk melestarikan dan memperkuat karakter budaya lokal dalam desain kota, dapat meningkatkan identitas dan daya tarik kota. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori citra kota oleh Kevin Lynch. Pada konsep dasarnya sendiri, Kevin Lynch menyebutkan dalam bukunya tentang The Image of the City, menjelaskan bagaimana citra kota terbentuk melalui 5 elemen utama. Yang pertama ada jalan pets, jalur-jalur yang digunakan penduduk untuk bergerak di dalam kota. Yang kedua, titik referensi atau landmarks, struktur atau objek yang mudah dikenali dan menjadi acuan navigasi. Yang ketiga, ada daerah, area dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dari bagian kota lainnya. Yang keempat, ada peta kota, titik pertemuan utama di kota seperti persimpangan jalan dan pusat aktivitas. Yang terakhir ada batasan fisik atau persepsi yang memisahkan bagian-bagian kota seperti sungai atau dinding bangunan. Untuk implementasinya di Kota Palu, yang pertama ada jalan. Perencanaan dan desain jalan di Palu harus memudahkan pergerakan penduduk dan meningkatkan keterhubungan antara berbagai area. Penyusunan jalur transportasi yang jelas dan terintegrasi penting untuk citra kota. Yang kedua ada titik referensi, identifikasi dan pengembangan landmark yang khas di Palu dapat membantu penduduk dan pengunjung untuk menavigasi kota yang lebih mudah. Monumen dan bangunan ikonik bisa menjadi titik referensi yang bermanfaat. Yang ketiga ada daerah. Pengembangan kawasan dengan karakteristik khusus dapat meningkatkan pengenalan dan pemahaman tentang kota, misalnya kawasan budaya atau pusat belanja yang memiliki ciri khas tersendiri. Yang keempat ada peta kota. Mengoptimalkan node atau pusat aktivitas dapat memperkuat struktur kota dan meningkatkan fungsionalitas pusat transportasi dan area komersial penting untuk diperhatikan. Yang terakhir ada batasan. Untuk memahami dan merencanakan batasan yang ada seperti sungai atau batasan administratif dapat membantu dalam merencanakan kota agar lebih efektif dan berkelanjutan.
Implementasi teori elemen rancang kota dan citra kota di Palu ini memerlukan perencanaan yang memperhatikan konteks lokal dan karakteristik unik kota. Dengan mempertimbangkan elemen-elemen tersebut, Palu dapat mencapai desain kota yang berfungsi dengan baik, estetis, dan serta menarik tinggi bagi penghuninya.